Selamat pagi sahabat Petra dimanapun berada, bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya senantiasa dalam sukacita, kesehatan, bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar kita semua. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain? Hari ini 11 Maret 2024, kembali kita dipertemukan dalam program Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM bersama dengan saya Pendeta Praja Nitias dari GKJ Nginto-Into. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini 11 Maret 2024 yang bertepatan dengan dimulainya saudara-saudara muslim kita, yaitu menjalankan ibadah puasanya, dan semoga kita semakin didewasakan dalam perbedaan, dalam toleransi, untuk semakin menjaga kerukunan dalam kehidupan bersama ini. Kita pun sudah memasuki beberapa lama dalam masa Prapaskah. Untuk saudara-saudara kita yang dimulai hari ini, yang saudara muslim, dan kita telah beberapa saat, semoga kita semua yang menjalankan masa puasa dalam Prapaskah juga semakin dikuatkan untuk bisa menyelesaikan masa puasanya sampai pada hari Paskah nantinya dengan baik dan dengan sukacita, serta senantiasa dikuatkan untuk kita menjaga, merawat iman percaya kita. Baik saudara-saudara terkasih, di dalam Embun Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian sabda Tuhan dari Ibrani 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Tapi terlebih dahulu mari kita satukan hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu, Allah yang empunya alam semesta, yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih, saat Tuhan juga memberikan kami kesempatan dalam kehidupan di dunia, bersama dengan keluarga, teman-teman, saudara-saudara, maupun dengan masyarakat dimanapun Tuhan telah tempatkan kami. Saat ini kami bersama hendak menerima, merenungkan sebagian dari sabda kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami semua, demikian juga dengan peralatan-peralatan pendukung yang kami pakai. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga dapat menjadi sarana untuk kami menerima kebenaran sabda-Mu. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, supaya yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu saja, dan kami yang mendengarkan juga bisa mendengar, mengerti, memahami setiap sabda-Mu dengan baik dan benar, dan kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku dari sabda-Mu. Demikian doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, saat kita bersama pada hari ini, tadi sudah saya katakan kita akan bersama-sama merenungkan bagian sabda dari Tuhan yang terambil dari Ibrani 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita perhatikan bersama dan saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa.
Sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberikan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian sahabat Petra, bagian sabda Tuhan yang kita akan renungkan dan kita ambil hikmatnya untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perenungan kita hari ini dengan tema besar taat setia. Tentang taat setia seringkali kita dengar, terlebih dalam kondisi untuk menjaga, merawat iman percaya kita. Namun, kesetiaan, ketaatan juga diharapkan itu terjadi dalam berbagai tugas tanggung jawab kita. Semisal dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana kemudian pasangan dituntut untuk setia dengan pasangannya. Demikian juga tiap anggota keluarga dituntut untuk bisa menaati apa yang telah menjadi pegangan dalam kehidupan keluarga tersebut. Tapi pada saat ini taat dan setia diperuntukkan dalam bagaimana kita membangun, menguatkan, dan merawat iman percaya kita. Dalam menjaga iman percaya, kita senantiasa diharapkan mampu taat kepada Allah atas apa yang menjadi perintah-perintahnya, serta juga dalam kehidupan bersama, tak kalah dalam berbagai kebersamaan. Tentang taat setia juga menjadi hal yang penting di dalam kehidupan ini. Lantas, dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran iman kita tentang kesetiaan ini, tentang ketaatan ini, diharapkan bisa menumbuhkan semangat toleransi, karena setiap yang pasti dalam kehidupan percaya kita, setiap agama juga mengajarkan tentang kebaikan bersama dengan saudara-saudara seagama, bersama dengan saudara-saudara yang beda agama, maupun juga bersama dengan pemerintahan di mana kita tinggal dan berada. Demikian juga dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai yang ke-6, di dalam natsnya ayat yang ke-6, yang di sana mengatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Pada nats kita ayat yang ke-6 sangat ditekankan bagaimana kesetiaan Kristus, ketaatan Kristus.
Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan di sini yang dimaksud rumahnya ialah kita, pengikut-pengikut Kristus. Jadi pada ayat ini sangat jelas dikatakan jika Ia yang setia kepada kita, lantas bagaimana dengan kita? Tentu kita juga diharapkan bisa setia seperti Tuhan yang juga setia kepada umatnya. Gambaran Kristus sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadi kita pun dikepalai oleh Kristus dalam kehidupan kita. Selain pada kesetiaan Tuhan Yesus, bagian lain yang dijadikan teladan dalam iman dan tentang ketaatannya adalah Musa. Setia sebagai bentuk bagaimana Musa menjalankan tugas tanggung jawab yang ia emban, yang ia terima. Dijalani bahkan sampai harus berkorban sekalipun. Kesetiaan serta ketaatan memang saat kita bisa melakukannya, banyak hal yang kemudian bisa membawa kita pada melihat kondisi kehidupan kita. Sekalipun ada banyak hal yang menjadi jalan untuk kita bisa taat dan setia. Dan juga seringkali ada pengorbanan yang tidak hanya harta, benda, tenaga, tapi sampai pengorbanan nyawa sekalipun. Untuk bisa setia sampai menanggung kesengsaraannya, Tuhan Yesus dan Musa pun juga menerima ejekan, hinaan, dimusuhi, difitnah, sampai kemudian juga diancam untuk dibunuh. Taat dan setia yang diteladankan Tuhan Yesus, Musa, ini juga jadi jalan untuk kita pengikutnya menerima dan mendapatkan keselamatan. Sejak dari awal mulanya, ternyata kita dapat pahami di sini bagaimana Musa yang membawa bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Allah. Musa tidak mengharapkan bangsa yang dia cintai, yang dia kasihi, jauh dari Allah. Maka pada Ibrani 3 pada ayat yang pertama dan juga pada ayat yang kedua dan pada yang ketiga dijelaskan bagaimana Musa dengan kesetiaannya membawa bangsanya untuk menjadi bangsa yang taat dan setia sekaligus kepada Allah yang mereka sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar Petra, taat dan setia yang diteladankan baik Musa ataupun juga Tuhan Yesus itu juga menjadi hal yang perlu kita ingat bagaimana untuk bisa menjadi umat yang taat setia kepadanya dalam berbagai jalan kehidupan yang kita alami. Melalui embun pagi hari ini,
Saat kita telah mendengar tentang ketaatan, kesetiaan Musa dan Tuhan Yesus, kita juga diajak untuk menjaga, merawat, dan mampu menumbuhkan iman kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan segala kekhawatiran dalam hidup ini kepada Dia. Bertekun dalam doa, berkarya dengan sukacita, dan semuanya mendatangkan damai sejahtera. Dalam langkah hidup ini, kita pun seringkali diperhadapkan pada berbagai persoalan. Namun, kita diajak untuk semakin bersemangat dalam melakukan apa yang telah menjadi firman-Nya, supaya kita juga dikuatkan untuk bisa menjadi para pelaku-pelaku cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sesama kita. Kita diharapkan bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang semakin menyatakan keluhuran kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi kita pada hari ini. Sungguh berbahagia dari setiap kita yang telah mendengarkan dan mampu memahami, serta senantiasa di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya, Pendeta Brajeng Tias, undur diri dari para pendengar pada hari ini 11 Maret 2024. Mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk bisa menjadi sarana kemuliaan keluhuran namanya, serta menjadi saksi akan cinta kasih Tuhan bagi hidup kita. Sampai bertemu pada embun pagi episode lainnya. Kiranya tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa berserah kepada Tuhan Allah.